Sekarang jam setengah 6. Kita baru jalan dari Denpasar. Nggak hujan, semoga di jalan juga nggak hujan sampai ke Jogja. Kita lagi berhenti di pom bensin, lagi isi angin ban. So far nggak ada macet, tapi nggak tahu nanti sampai ke Ketapangnya akan macet atau enggak. Hujan deras banget. Selamat sore, sekarang kita mau ke Tugu Jogja. Kita mau jalan-jalan, mau beli oleh-oleh juga. Ini aku waktu ke Jogja suasana Natal, tapi benar-benar sepi banget sih menurutku jalannya. Tapi nggak tahu deh, atau mungkin kurang malam, atau memang lagi sepi aja. Kita lihat nanti, oke? Jadi guys, Tugu Jogja yang tadi di belakang itu, sebelumnya namanya itu adalah yang ada tulisan di depannya, Tugu Golong Golik. Dan bentuknya dulu nggak seperti itu, bentuknya itu silinder dan juga bulat di atasnya. Itu dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755, kemudian ada gempa dan itu diganti jadi tugu yang sekarang, itu namanya The White Hall atau Tugu Pal Putih. Dulu disebut sama Belanda seperti itu pada tahun 1886 dan tingginya itu jauh berbeda. Kalau yang dulu Golok Gilik itu tingginya 25 meter, sedangkan yang ini itu 15 meter. Dan artinya dari tugu itu adalah kejayaan dan keharmonisan. Keharmonisan itu antara raja dan juga masyarakat di Yogyakarta. Jogja dan angkringan ya. Jogja itu katanya antara pulang, rindu, dan angkringan. Dan kita di angkringan. Kalau kalian ngeh ya guys, itu tuh sepanjang Malioboro dan Tugu ini, itu tuh banyak banget pohon-pohon asem. Jadi pohon asem itu ada tujuannya dibangun, kenapa banyak banget kayak sepanjang jalan. Penanaman pohon asam itu dimulai pada zaman Hindia Belanda. Tujuannya sebenarnya untuk perindangan. Dan kenapa yang dipilih adalah tanaman asam? Karena tanaman asam itu batangnya itu besar dan akarnya itu besar, tetapi tidak merusak jalanan. Jadi meskipun kayak akarnya itu gede banget karena pohonnya gede, dia itu nggak merusak jalanan, dia itu tumbuhnya ke bawah gitu. Di Malioboro pun banyak banget pohon asem. Jadi alasan lainnya kenapa banyak pohon asem, karena yang dipilih adalah pohon asem karena pohon asem itu hijau sepanjang tahun, daunnya itu kecil, jadi nggak bikin banyak sampah gitu, dan juga buahnya itu bermanfaat. Cuman di Jogja ada nobar dan di depannya lalu lintas. Layarnya ada di seberang situ. Aku terlalu sayang. Kita lagi di teras Malioboro. Mau beli handicraft dari Jogja bisa di sini. Gak cuma tas ya, ada yang jual baju juga di sini. Karena kita lagi antri makan gudeg favorit aku kalau di Jogja, nggak pernah skip. Ini Butinah. Dan ini baru buka, antrian tapi udah panjang banget.
pesen yang kreceknya double, terus ada cabai hijau keringnya, terus telur sama ayam suwir. Kita coba dulu. Oh, sama ini oseng tempenya ini enak banget, pedas banget. Kalau kalian suka gudeg yang gak manis dan lebih suka ke arah yang pedas dan gurih, mending kalian kesini deh. Nggak ada lawan sih, enak banget. Jadi waktu kita masuk ke Taman Sari, kita akan lihat ini namanya adalah Gapura Panggung. Dan di Gapura Panggung itu ada yang namanya Sengkalan. Nah, di Gapura Panggung ini ada sengkala yang bisa kita lihat. Sengkala di sini itu menunjukkan tahun berapa Taman Sari ini dibuat. Jadi kalau misalnya kita lihat ke bawah, itu ada patung naga. Nah, patung naga yang ini, dan di sebelah kanannya juga ada. Yang patung naga tadi, itu namanya adalah Catur Nogo Rasa Tunggal. Jadi catur itu 4, naga melambangkan angka 8, kemudian rasa 6, dan tunggal 1. Jadi pembacaan sengkalan itu dibaca terbalik dari belakang ke depan. Jadi kalau ini dibacanya adalah 1684. Jadi si Taman Sari ini dibangun pada tahun 1864 atau di tahun Masehi itu sekitar 1758. Nah, yang ini juga sengkalan yang ada di Gapura Agung. Ini adalah tahun Taman Sari selesai dibangun. Jadi sengkalan yang tadi disebutnya adalah Lajering Sekar Sinesep Peksi. Lajering melambangkan angka 1, kemudian Sekar angka 9, Sinesep 6, dan juga Peksi itu 1. Jadi si tahun selesainya Taman Sari ini adalah 1691 atau 1765 tahun Masehi. Sekarang kita mau masuk ke sini. Ini namanya adalah Pasiraman Umbul Binangun. Jadi kayak tempat permandian anggota-anggota keluarga gitu. Dan ini dibagi jadi 3 kolam. Nanti aku tunjukin di dalam. Tadi aku bilang di sini umbulnya itu ada 3. Jadi yang ini adalah umbul kawitan. Ini untuk tempat mandi putri-putri raja. Kemudian juga ada di bagian depan. Nah, umbul yang satu lagi itu terpisah. Jadi dari sini kalian lihat menara. Jadi umbul satu lagi namanya umbul Panguras. Itu untuk tempat mandi raja. Dan itu dipisahkan menara yang di sebelah situ. Nanti kita mau ke sana juga. Ini yang namanya umbul Panguras untuk tempat mandi raja-raja. Ini adalah bagian atas dari menara yang tadi. Dan ini raja di sini biasanya dia akan melihat ke bawah. Jadi ini kolam untuk selir-selirnya. Dari yang lubang kolam itu, lubangnya tadi bisa lihat ke bawah. Ceritanya, jadi antara itu raja itu, aku nggak tahu yang mana yang benar, antara melempar koin atau bunga ke kolam selir itu. Dan untuk selir manapun yang dapat bunga ataupun koin itu, artinya kayak dia adalah yang diinginkan sama rajanya, gitu. Tempat tidur atau istirahat dari rajanya. Dan ini kebetulan juga ada sajian juga di situ. Terus kemudian pintu ini tuh dibuat lebih rendah dari kita berdiri. Jadi kalau misalnya kita masuk, kita keluar itu agak menunduk. Jadi filosofinya kayak kita itu hormat sama sultan ataupun rajanya. Nah, yang ini namanya Gedung Medaran. Ini sih, Gedung Medaran ini tempat untuk masak-masak. Ini adalah tempat peristirahatan rajanya.
Jadi tujuannya lubang-lubang ini itu dulu dia ada aliran airnya. Jadi selain ada ventilasi, aliran air itu juga digunakan sebagai pendingin alami. Dan dulu juga di bagian alasnya ini itu dialasi sama rotan dan juga anyaman bambu. Terus di atasnya akan dikasih daun pandan. Tujuannya daun pandan di sini itu untuk menyerap panas dari tubuh. Jadi nggak panas gitu. Dan juga ada airnya, jadi menambah kayak suasana sejuk di dalam tempat peristirahatan raja ini. Di Pasarel Ledok-Sari ini juga digunakan sebagai tempat bertapa gitu sama Sultan. Namanya bertapa kumkum atau bertapa sambil berendam dengan air. Jogja panas banget guys. Sekarang kita mau ke Urung-Urung. Kita mau lihat Urung-Urung dan juga Pulau Cemeti. Kalau yang ke Taman Sari, Wingko ini enak banget guys. Saya ke Taman Sari selalu beli nih. Ya. Wingko yang nggak begitu manis. Iya, pas ya. Dan dia fresh. Beneran baru dibuat. Udah dikasih ke kita jadi bener masih panas. So good. Ini sumur Gumiling tapi masih ditutup juga sampai sekarang. Nah jadi sumur Gumiling itu ada kayak 2 lantai gitu. Di sama ini. Terus kemudian ada 5 tangga. Untuk menuju ke tengah. 5 tangga ini menggambarkan 5 rukun Islam. Dan juga di bagian bawah. Ini tuh isinya air untuk tempat wudhu. Karena sumur Gumiling ini adalah masjid. Gitu. Terus kemudian dia di atasnya itu ada lubang. Ini tuh untuk kayak ngecek letak matahari supaya kita tahu kayak jam-jam itu jam berapa gitu sih. Terus dia bentuknya kayak melengkung ke atas. Tujuannya sebenarnya untuk buat gema untuk waktu sholat gitu. Tapi lagi ditutup. Kita ada di Pulau Cemeti. Jadi Pulau Cemeti ini kayak bangunan tingkat 2 yang dibuat di tengah-tengah segaran. Segaran diambil dari kata segara yang artinya laut. Dan segaran ini berarti kayak laut buatan gitu. Jadi sebenarnya yang disebut water castle itu adalah bangunan ini. Karena dulu sekelilingnya itu adalah air yang digunakan untuk tamu-tamu raja itu main sampan gitu. Tujuan dari bangunan di Pulau Cemeti ini karena letaknya itu tinggi, jadi kayak ini tuh tujuannya untuk lihat keraton Jogja itu dari atas. Kenapa dinamai Pulau Kenanga atau Pulau Cemeti, bukan kenangan ya guys. Itu karena dulu di sekitar sini, di sekelilingnya itu ditanami dengan bunga kenanga. Karena letaknya itu yang tinggi dan dia ada di tengah-tengah air segaran yang tadi, makanya itu disebut dengan water castle. Jadi kayak dari jauh itu kelihatannya kayak mengambang gitu sih si Pulau Cemetinya ini. Jadi dulu airnya itu ini, segarannya itu ini, yang sekarang sudah menjadi pemukiman warga. Gitu. Dan kalian tahu gak sih, yang mind blowing adalah, coba kalian tebak, apa yang digunakan orang zaman dulu untuk ngelem tembok-tembok ini atau buat tembok-tembok ini. Itu tuh bukan semen loh. Di tembok-tembok ini itu nggak direkatkan pakai semen. Jadi dulu namanya ada blingon. Blingon itu adalah campuran dari tanah liat, kemudian bata merah dan juga kapur yang dihaluskan. Terus kemudian dicampur sama pasir halus, gula aren dan juga serpihan tebu. Keren banget ya. Jadi bangunan-bangunan ini tuh temboknya itu dilemnya pakai gula aren. Hebat banget. Di dalam urung-urung ini ada tempat meditasi, meditasi untuk sultan. Jadi sultan aja yang boleh meditasi di sini. Jadi ini adalah urung-urung. Urung-urung dulu itu bisa dilewati sampan di sini untuk pergi ke Pulau Cemeti atau Pulau Kenanga. Terus kemudian mitosnya, ceritanya dari urung-urung ini katanya itu ada terowongan yang bisa tembus ke Imogiri, ke Keraton dan juga ke Warung Boto. Tapi itu hanya untuk sultan. Jadi kita pun juga nggak tahu gimana lokasinya si terowongan itu. Sekarang kita udah selesai dari Taman Sari.
Kita mau pergi lunch dulu, makan siang dulu. Ya, ya. Sekarang kita ada di Kopi dan Roti Dua Kerbau. Ini tuh ada di parkirannya Taman Sari. Kita mau nge-dessert dulu. Kita pesen cheesecake dan juga di sini ada sparkling iced tea. Kita coba dulu cheesecake-nya kali ya. Teksturnya lumayan creamy gitu sih. Jadi kita coba dulu. Rasanya itu lebih ke ada rasa asam, nggak terlalu manis, ada hint dari vanilla, tapi ini juga benar-benar gurih cheesecake-nya. Aku kita mau makan siang. Aku mau ajak kalian makan ayam goreng. Aku juga belum pernah sih makan di sini. Cuman katanya ini ayam goreng enak yang ada di Jogja. Namanya Tojoyo. Hai guys, sekarang udah nyampe di Tojoyo. Jadi ayamnya itu kayak gini. Nggak terlalu gede, cukup. Terus tadi aku pesan nasi, terus kemudian ada lalapan juga. Udah ikut sama sambal. Nah ini sambalnya sambal bajak gitu. Tadi aku pesen sambal bawang tapi ternyata habis. Jadi kita coba aja. Mulai dari ayamnya. Ayamnya itu nggak yang lembut banget, masih ada kayak bite-nya. Aku suka. Terus sambalnya Suka banget. sambalnya ini sambal bajak, lumayan manis tapi tetap ada pedasnya gitu. Oma, Oma, Oma aku nggak makan Oma. Yang kita coba nasi, ayam, dan lalapan. Ayamnya itu gurih banget, tipikal ayam bumbu kuning gitu sih. Cuman rempahnya lumayan. Berapa menit? Ini tempatnya lumayan ramai dan tapi parkirnya agak susah karena cuman kayak di depan-depannya doang. Dan tadi aku hampir waiting list karena di bagian dalamnya itu penuh banget. Jadi sabar-sabar aja untuk mendapatkan ayam goreng enak. Jadi di sambalnya itu ada jeruk, tapi ternyata jeruk nipis, bukan jeruk limau. Kita coba pakai jeruk nipisnya. Jadi makin segar sih. Terus ayamnya ini rempahnya itu berasa banget. Kayak ada jinten ya. Ada jinten gak sih? Yang paling berasa itu adalah rasa jinten ya. Enak banget. Hai, back with me. Sekarang kita lagi di tempat makan kayak di pinggir jalan gitu di UGM, mau makan oseng mercon Tugu Jogja. Ini juga oseng mercon yang paling aku suka di sini. Di antara semua oseng mercon ini paling favorit sih. Dan ternyata udah habis. Kita balik lagi besok buat makan oseng mercon. Ya udah guys, segitu aja buat hari ini. Lanjut untuk perjalanan besok.
Terima kasih udah nonton video ini. Dan see you next video. Ibarat koyo kuto